لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, jelang puncak haji, bus selawat yang biasa digunakan mengantar jemaah dari hotel ke Masjidil Haram atau sebaliknya berhenti beroperasi. Bus selawat selanjutnya digunakan untuk mengangkut jemaah haji dari Mekah ke Arafah, Musdalifah, dan Mina. Bus selawat berhenti beroperasi mulai tanggal 11 Juni pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Penghentian dilakukan karena bus selawat akan digunakan untuk operasional Ar-Musna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Bus selawat yang berjumlah 450 unit akan digunakan untuk mengangkut jemaah haji dari hotel ke lokasi puncak haji. Bus selawat akan beroperasi kembali mulai tanggal 20 Juni pukul setengah 1 malam. Masa operasional Ar-Musna sendiri menjadi tanggung jawab pihak Masyarik, yakni perusahaan layanan yang ditunjuk oleh pemerintah Arab Saudi. Pihak Masyarik menyediakan 1.000 bus untuk menunjang rangkaian ibadah haji. Selama operasional ini kan jemaah haji di Mekah kan diberikan angkutan sholawat dari tempat akomodasi atau pemundukan ke Masjidil Haram selama 24 jam. Tapi menjelang Armina itu memang seluruh bis ditarik untuk persiapan Ar-Musna. Nah, kapan itu ditariknya sebelum Ar-Musna? Itu mulai tanggal 5 Dzulhijjah atau bertepatan tanggal 11 Juni tahun 2024 jam 12 siang. Sehingga itu yang harus jadi pemahaman para jemaah maupun keluarga jemaah di tanah air untuk mengingatkan begitu. Jadi akan lebih baik pada saat itu mereka lebih banyak istirahat di tempat akomodasi untuk menyiapkan pelaksanaan puncak haji. Kalau untuk mulai aktivitas kembali berarti? Aktivitas kembali itu tanggal 14 Dzulhijjah setelah Nafarsani atau bertepatan dengan tanggal 20 Juni jam 00.30. Petugas penyelenggara ibadah haji akan mensafari wukufkan 300 anggota jemaah lansia non-mandiri dan disabilitas. Safari wukuf melibatkan puluhan petugas layanan lansia, disabilitas, serta tim penanganan krisis dan pertolongan pertama pada jemaah haji atau PKP 3JH. Kuota program safari wukuf lansia non-mandiri tahun ini ada 300 orang dari 11 sektor jemaah haji Indonesia di kota Mekah. Kuota 300 anggota jemaah ini mempertimbangkan jumlah petugas yang akan membersamai jemaah safari wukuf. Nantinya petugas akan mengurus jemaah mulai dari memandikan, menyuapi, hingga menyiapkan kebutuhan individu lainnya. Safari wukuf dilaksanakan mulai tanggal 6 hingga 17 Zulhijjah 1445 Hijriah. Pada program Safari Wukuf Lansia Non-Mandiri tahun ini, PPIH mengalokasikan 27 jemaah dari setiap sektor. Kuota tersebut telah mempertimbangkan jumlah petugas yang akan membersamai jemaah yang disafari wukufkan. Petugas akan mengurus jemaah tersebut termasuk memandikan, menyuapi, dan kebutuhan individu lainnya. Jelang puncak haji, persiapan terus dilakukan. Salah satunya adalah kesiapan tenda atau maktab yang digunakan jemaah haji di Arafah dan pembatas agar antisipasi masuknya jemaah haji ilegal. Pembangunan tenda atau maktab mulai dirampungkan, termasuk memasang pendingin ruangan di dalam tenda. Pihak penyelenggara haji sudah berkoordinasi dengan Syarikah di Arab Saudi guna memastikan semua fasilitas maktab di Arafah sudah terpenuhi. Saudara, jemaah haji Indonesia sudah mulai memadati kota Mekah. Batas akhir 4 Zulhijjah, semua jemaah haji sudah harus masuk ke Mekah. Jemaah haji yang sudah tiba di Mekah langsung melaksanakan ibadah umroh. Setelahnya, mereka akan mempersiapkan diri untuk berangkat puncak haji di Arafah. Untuk jemaah haji khusus, ada beberapa yang masih di Madinah, namun dipastikan 4 Zulhijjah atau 10 Juli sudah harus masuk Mekah. Hal ini untuk memudahkan mobilisasi jemaah saat puncak haji.
Alhamdulillah sampai hari ini beberapa jemaah Indonesia maupun negara lain masih ada di kota Madinah, dikarenakan memang masih diperbolehkan untuk tinggal di Madinah sampai tanggal 4 Zulhijjah. Setelah tanggal 4 Zulhijjah tidak boleh ada lagi dari Madinah yang tinggal di sana, kecuali mereka punya kendaraan pribadi. Yang tanggal 4 ini adalah mereka yang memang menggunakan bis yang memang ada dalam sistem IHAJ. Jelang berakhirnya operasional pelaksanaan ibadah haji di embarkasi Surabaya, 15 calon haji masih ada yang tertunda keberangkatannya ke Tanah Suci. Meski 97 kloter kuota haji dari embarkasi Surabaya telah berada di Mekah, hingga Sabtu pagi masih ada 15 anggota jemaah yang tertunda keberangkatannya. Tertundanya keberangkatan mereka lantaran masih ada 3 anggota jemaah yang dirawat di Rumah Sakit Haji Surabaya bersama 6 pendamping dan 6 orang yang masih menunggu kursi kosong di kloter berikutnya. Dari informasi sementara, jemaah yang masih sakit akan diberangkatkan Senin depan, namun apabila kondisi kesehatan belum pulih, mereka akan diberangkatkan pada musim haji tahun depan. Jamaah yang tunda di asrama yang sedang sakit maupun yang masih menunggu itu ada 15 orang, 3 orang sedang dirawat di rumah sakit haji, kemudian 6 orang adalah jamaah yang sakit kemudian sudah sembuh, tinggal menunggu jadwal keberangkatan. Tentunya kalau ada kursi kosong, kemudian 6-nya lagi adalah pendamping. Jelang momen Hari Raya Idul Adha ini, perajin tusuk sate di Kota Kediri kebanjiran berkah pesanan. Bahkan selama 1 pekan terakhir, pesanan yang datang mencapai 10.000 tusuk. Sejak pagi, para ibu ini terus memproduksi tusuk sate di depan rumahnya Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Mereka harus bertarung dengan waktu mengingat pesanan menjelang Idul Adha ini meningkat. Menurut perajin, selama 1 pekan terakhir ini saja, lebih dari 10.000 tusuk sate ludes terjual. Pendapatan ratusan ribu rupiah pun mampu dikantongi para ibu di kampung tusuk sate tersebut selama 1 pekan saja. Meskipun permintaan tinggi, namun para perajin ini tidak menaikkan harga jualnya. Saat ini harga tusuk sate berkisar Rp20.000 per 1.000 batangnya. Rata-rata dalam 1 hari para perajin ini mampu memproduksi 2.000 batang tusuk sate. Minim satu minggu itu, ya 1 minggu itu 10.000. 10.000 tusuk. Diambil 10.000. 1.000-nya tusuk sate itu 2 gendel itu harganya 20.000. Kalau dijual lagi di toko apa di warung gitu harganya 18 ya 19. Pelanggannya ya kalau saya ya buat tusuk sate untuk jual Pak. Apa itu depot sama warung. Meski kebanjiran pesanan, namun para perajin tetap mengutamakan kualitas tusuk sate yang dihasilkan. Para perajin tetap menggunakan bambu jenis Jawa yang masih muda agar kualitas tusuk sate yang dihasilkan berkualitas baik. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.